Dan pemirsa, yang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana ada petugas gabungan Satpol PP bersama TNI Polisi merazia sejumlah wanita yang diduga PSK di sepanjang Jalan Gusti Ngurah Rai, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas juga menggerebek toko dan kios jamu yang menjual minuman keras. Sejumlah wanita yang diduga PSK meronta-ronta untuk melepaskan diri saat ditangkap petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri di jalan depan Lapas Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Petugas langsung membawa wanita tersebut ke mobil patroli. Sementara di Jalan Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, petugas juga menangkap kembali seorang wanita yang diduga PSK. Selain merazia PSK, petugas juga merazia toko minuman keras yang berkedok toko kelontong dan kios jamu. Hasilnya puluhan botol miras disita petugas. Ini dimulai dari awal Ramadan sampai saat ini. Ya, kita tadi sasarannya Gunung Antang dan sepanjang Jalan Gusti Ngurah Rai. Adapun hasilnya tadi diamankan 2 orang wanita, ya, sedang didata. Dan selanjutnya nanti akan kita serahkan ke tim P3S Sosial. Sejumlah PSK yang terjaring razia didata dan dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina. Sementara para penjual minuman keras diberikan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung, Jawa Barat. Hingga sebuah sedan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang luka serius. Sebuah mobil sedan dan mobil bak terbuka terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, mobil sedan terguling hingga rusak parah. Pengemudi kedua kendaraan mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian berawal saat mobil sedan mengalami mogok dan berhenti di jalan layang. Di saat bersamaan, datang mobil bak terbuka melaju kencang menuju arah Paster dan menabrak mobil sedan hingga terpental sejauh 30 meter. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Ini salah satu mobil kehabisan bensin dan sudah memasang rambu-rambu. Namun ada salah satu pengemudi yang kurang hati-hati menabrak kendaraan yang habis bensin. Tadi sempat 2 kendaraan terguling, namun alhamdulillah dibantu oleh masyarakat bisa diatasi. Namun untuk korban ada 2, sekarang sudah dilarikan ke RSAS 3. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut serta dibawa ke Polrestabes Bandung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Diduga karena rem tidak berfungsi, truk tronton bermuatan pasir terguling dan menabrak SPBU di Ngawi, Jawa Timur. Sampai truk menderita luka-luka, sementara bangunan SPBU dan mesin dispenser BBM hancur. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan truk tronton bermuatan pasir melaju kencang tak terkendali di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro, Kabupaten Ngawi. Truk tronton menabrak pagar pintu masuk SPBU dan terguling hingga menabrak stasiun pengisian BBM. Kerasnya tabrakan membuat atap bangunan ambruk serta dispenser solar dan pertalite hancur tertimpa truk. Sopir truk mengalami luka karena terpental keluar kabin saat insiden terjadi. Dari pengakuan sopir truk, pada saat melaju di turunan, rem tak berfungsi sehingga truk hilang kendali dan terpaksa melaju ke arah SPBU karena arus lalu lintas di lokasi ramai kendaraan. Pak, ceritanya gimana Pak tadi kok bisa nabrak itu? Remnya belum, nggak bisa berhenti. Buat apa itu Pak? Pasir Dari mana mau ke mana? dari Tuban ke Sragen. Kendaraan truk tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga banting kiri menumbur stasiun SPBU. Rem belum atau bagaimana? Masih diselidiki untuk kepastian dari akibat penyebab dari kendaraan tersebut. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan.
Tak ada korban jiwa karena saat kejadian tak ada antrean kendaraan yang mengisi BBM. Sementara kerugian dari insiden ini diperkirakan lebih dari 500 juta rupiah. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, sepekan jelang Lebaran, penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus mengalami peningkatan. Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal itu terlihat dari antrian counter check-in. Penumpang didominasi oleh pemudik yang akan merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman. Extra flight ini sudah di angka 900 permintaan. 900 permintaan yang terdiri baik domestik maupun internasional. Kemungkinan ya dari data yang kita lihat juga maskapai akan mengoptimalkan izin-izin rute reguler yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan. Pemirsa, memasuki mudik Lebaran, calo tiket masuk di Pelabuhan Merak, Banten dan kini mulai marak beredar, di mana pengguna jasa terpaksa membeli tiket masuk seharga Rp850.000 untuk kendaraan pribadi roda 4, padahal harga resmi tarif penyeberangan Merak Bakauheni hanya berkisar Rp750.000. Waspada, memasuki mudik Lebaran, calo tiket mulai beredar di Pelabuhan Merak, Banten. Para calo menawarkan harga Rp100.000 lebih mahal kepada pengguna jasa penyeberangan yang sulit mengakses tiket secara online. Untuk jenis kendaraan mobil saja, tarif penyeberangan Merak Bakauheni yang hanya berkisar Rp749.128 dijual para calo seharga Rp850.000. Seorang pemudik yang kesulitan membeli tiket online bahkan malah dialihkan oleh oknum petugas untuk membeli tiket kepada calo di sekitar pintu masuk dermaga. Buka online nggak bisa ini. Oh, nggak bisa masuk. Akhirnya beli dengan calo. Ya. Tadi ada yang nawari gitu Pak ya? Nggak, langsung saya masuk di tempat loket, tapi suruh dipanggil ke calo. Ada petugasnya nyuruh seorang gitu ya? Iya. Tapi dia bukan petugas SDP bukan? Nggak tahu itu petugas yang di loket itu apa? Iya, orang SDP Pak. Cuman dia nyuruh orang lain gitu ya? Iya. Oh. Nggak sendiri. Saat mengonfirmasi hal tersebut ke PT ASDP Pelabuhan Merak, pihaknya enggan bersuara. ASDP hanya memberikan pernyataan sudah berupaya maksimal berantas calo, namun tetap sulit. Keluhan juga datang dari pemudik lainnya di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terkait lambannya bongkar muat hingga pelayanan kapal. Akibatnya, para pemudik terpaksa harus menunggu lebih dari 3-5 jam. Bahkan antrian kendaraan memanjang memenuhi area parkir. Padahal, pemudik sengaja memilih dermaga eksekutif karena dinilai lebih cepat melayani calon pengguna jasa. Calon pemudik berharap ASDP tingkatkan layanan dengan menambah kapal agar tidak perlu lama menunggu proses bongkar muat kapal. Sampai sekarang udah 3 jam. Kenapa? Harus antre dulu atau seperti apa, Bu? Ya, banyak mobil-mobil numpuk ngantri. Ya harapannya sih lancar perjalanan mudik. Apalagi ini masih jauh dari mudik 7 hari. Udah macet, apalagi kalau udah dekat Lebaran. Dari jam 11:30 tadi. Masih udah masuk sini. Iya, betul. Masih ini artinya belum bisa berangkat, Pak ya? Belum. Kenapa Pak informasinya Pak? Ya mungkin kapalnya itu yang mungkin terlambat. Bagaimana nggak tahu. Saat ini, pengelola hanya mengoperasikan 3 kapal Ro-Ro dengan kecepatan 13 knot di dermaga ekspres tersebut. Sementara untuk di dermaga reguler, masing-masing dermaga mengoperasikan 5 kapal Ro-Ro. Diperkirakan pengguna jasa akan terus meningkat, terutama pada malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, sepekan jelang Lebaran, Terminal Kalideres Jakarta Barat ramai calon pemudik. Para pemudik mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Puluhan pemudik mulai tampak membawa barang-barang berupa koper dan dus di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Lebih dari 300 armada bus diperkirakan akan beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung. Sejumlah persiapan seperti pengecekan armada bus dilakukan untuk memastikan keselamatan di perjalanan. Dan pemirsa, untuk melihat situasi terkini pemirsa, sepekan jelang Idul Fitri sudah ada rekan kami Galuh Pandu di Stasiun Senen Jakarta, Amrina Rida di Terminal Kalideres Jakarta, dan juga Hasnugara di Bandara Suta, dan terakhir ada Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Galuh Pandu di Stasiun Senen Jakarta. Selamat siang rekan Galuh, seperti apa kondisi terkini Stasiun Senen? Apakah sudah banyak orang yang akan mudik pada hari ini? Selamat siang, Pram dan pemirsa. Di Stasiun Senen sudah mulai dipadati oleh warga yang akan melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman, dan sebagian besar mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan terhitung pada tanggal 23 saat ini, okupansi atau tingkat okupansi kapasitas dari kereta yang berangkat dari Pasar Senen mencapai 104%. Artinya penumpang sudah memenuhi seluruh seat atau kursi yang tersedia dari keberangkatan pada hari ini. Dan lonjakan penumpang ini sudah terjadi sejak tanggal 21 Maret 2025, yang mana diketahui pada tanggal 20 Maret masyarakat atau anak-anak sekolah sudah mulai masuk libur, sehingga para orang tua memutuskan untuk cuti lebih awal dan melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan yang terjadi jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, tingkat okupansi secara keseluruhan di periode mudik Lebaran ini sudah mencapai 69%, artinya angka ini masih dapat berubah dengan puncak arus mudik sekiranya akan terjadi di Pasar Senen pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025, yang mana data yang sudah masuk tingkat okupansi dari kereta ini sudah mencapai 100%. Sementara itu pada tanggal 30 hingga 1 April juga sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang sudah memesan tiket untuk perjalanan pulang ke kampung halaman. Sementara tiket arus balik ini kemungkinan akan terjadi pada tanggal 4 hingga 11 April 2025. Dan sejumlah kereta tambahan, yakni sebanyak 336 kereta tambahan diberikan oleh PT KAI Daop 1 untuk perjalanan di Daop 1, terutamanya dari Pasar Senen, dengan total kereta ada 1.868 kereta yang akan atau digunakan untuk masyarakat yang melakukan mudik Lebaran 2025. Sementara itu, destinasi favorit yang dituju oleh para pemudik ini ada wilayah Tegal, Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya, dengan waktu-waktu keberangkatan favorit adalah pada pagi hari, sore, dan malam hari. Sementara itu, kembali ke Anda, Pram. Baik, Galuh, dari moda transportasi kereta, pemirsa, kita beralih ke moda transportasi bus, tepatnya di Terminal Kalideres Jakarta. Sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Amrina, seperti apakah suasana mudik di terminal saat ini? Iya, Pram dan juga pemirsa, sama seperti stasiun Pasar Senen yang mana sudah terlihat keramaian dari calon penumpang. Untuk di Terminal Kalideres saat ini pun juga kami memantau sudah diramaikan oleh calon penumpang ataupun juga calon pemudik. Nah, kalau tadi kami memantau, ini calon pemudik didominasi oleh mereka yang akan menuju ke dua kota, yakni ke Padang dan juga Palembang. Meskipun juga tadi kami melihat terdapat sejumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Hari ini diprediksi ada lebih dari 1.200 calon penumpang yang akan berangkat ataupun juga melakukan perjalanan dari Terminal Kalideres, dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, untuk peningkatan jumlah penumpang di Terminal Kalideres ini sudah terjadi sejak pada tanggal 21 Maret 2025. Yang mana biasanya ini di hari-hari biasa hanya sekitar 700 penumpang saja, maka di momen arus mudik ini
ada peningkatan bahkan hari ini sampai 1.200 penumpang. Nah, kalau untuk di Terminal Kalideres ini puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-4 dan juga H-3, yakni 27 Maret dan juga 28 Maret 2025. Nah, di momen puncak arus mudik ini nantinya diprediksi bahwa juga akan ada peningkatan jumlah armada bus yang akan beroperasi, yang mana biasanya kalau di hari-hari biasa hanya sekitar 70 hingga 80 armada bus saja, namun di momen arus mudik, terutama di puncak arus mudik nanti akan ada kurang lebih adalah 300 hingga 400 armada bus yang akan mengakomodir para pemudik ataupun juga penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan tentunya secara akumulatif ini diperkirakan lebih dari 7.000 penumpang akan melakukan perjalanan di momen arus mudik Lebaran tahun 2025 tahun ini. Dan karena memang ada pelonjakan yang cukup tinggi di Terminal Kalideres ini, sejumlah persiapan Pram telah dilakukan oleh pihak pengelola. Tadi kami sempat melihat ada pengecekan kesiapan armada bus dengan mengecek kondisi fisik, misalnya adalah kondisi rem, lalu juga lampu, lalu juga kondisi fisik dari armada bus lainnya, dan tentunya persiapan-persiapan lain terus dilakukan di Terminal Kalideres. Pram. Baik, Amrinda Rida, kita tahan sebentar dari jalur darat. Pemirsa, kita beralih ke jalur udara untuk mengetahui bagaimana kondisi pemudik di Bandara Suta atau Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan kami Hasnugara di sana. Hasnugara, apakah terjadi lonjakan pemudik yang akan menggunakan pesawat saat ini? Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan memang pergerakan para penumpang sejak pagi sudah memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana memang di Terminal 3 sendiri memang para penumpang sudah memadati area-area counter check-in mereka yang akan melakukan perjalanannya untuk melakukan mudik Lebaran pada tahun 2025 ini. Saat ini juga untuk jumlah pergerakan penumpang saat ini mencapai 133.000 orang, di mana sebelumnya biasanya 120.000 orang. Artinya ada lonjakan sekitar 10%. Pergerakan ini juga sudah terjadi sejak 2 hari lalu, di mana juga diikuti oleh pergerakan pesawat sebanyak 1.014 penerbangan yang rencananya pada hari ini akan terjadi. Kemudian juga ada penambahan extra flight yang disampaikan oleh Jakarta Air Traffic Service Center, di mana permintaan sebanyak 900 penerbangan baik itu rute untuk domestik maupun internasional. Tak hanya itu, pengelola bandara juga di sini telah menyiapkan untuk personil petugas keamanan baik itu gabungan, baik aviation security, TNI dan Polri sebanyak 7.500 orang. Ya, tak hanya itu juga ada imbauan bahwasanya bagi pengguna maskapai Citylink sejak 15 Maret lalu, Citylink telah pindah beroperasi, ya ini di Terminal 1B untuk domestik dan juga 2F untuk rute internasional. Diharapkan para penumpang untuk mengecek kembali untuk penerbangan mereka agar tidak terkecoh untuk datang di terminal. Baik, Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, saatnya kita beralih ke jalur laut. Pemirsa, ada rekan kami Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, Iskandar Nasution, kalau semalam sempat terjadi kepadatan, bagaimana dengan siang hari ini di sana? Ya, baik Bram, selamat siang pemirsa. Dapat saya informasikan bahwasannya hari ini memang sejak malam hingga siang hari ini antrian kendaraan khusus roda 4 terus mengular di jalur dermaga 6. Seperti tampak di belakang saya ini bukan di dermaga ya Pak. Ini ada di luar di kantong parkir yang memang jaraknya berkisar hampir beberapa ratus meter. Dan ini memang disiapkan untuk menampung kendaraan yang ketika memang terjadi lonjakan. Hal ini ini memang disebabkan adanya keterlambatan bongkar muat di dermaga 6 yang akibat kemarin itu sempat ada kerusakan di dermaga. Dan saat ini polisi dan KSOP dan SDP sendiri sudah terus memperbaiki dermaga yang rusak tersebut dan berharap tanggal 25 besok sudah bisa diperkirakan kembali. Demikian, Bram.
Oke, baik. Terima kasih banyak Iskandar Rusdian langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih juga untuk rekan-rekan seluruhnya dari sejumlah titik keberangkatan mudik Lebaran 2025. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan lancar jelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada prediksi lonjakan kendaraan yakni tanggal 27 Maret 2025. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih normal dan ramai lancar. Pagi tadi, kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikatama sebanyak 5.100 kendaraan. Hingga H-1 Lebaran diprediksi kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa akan ada sebanyak 1.200.000 kendaraan. Sistem rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan mulai tanggal 27 Maret yang diprediksi akan mulai terjadi lonjakan kendaraan. Ya, pemirsa, antrian panjang ribuan kendaraan pemudik juga terjadi di gerbang tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Antrian terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo elektronik. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek dan Jawa Barat mengular sepanjang lebih dari 1 km dari sebelum simpang susun Pejagan hingga gerbang tol Pejagan pada Minggu pagi. Kendaraan para pemudik ini bahkan harus antre hingga 1 jam untuk bisa keluar dari tol Pejagan. Sebuah mobil ambulans bahkan kesulitan menembus kemacetan dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat melewati gerbang tol Pejagan. Penumpukan kendaraan di gerbang tol Pejagan ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo elektronik sehingga membutuhkan waktu untuk mengisi saldo terlebih dahulu saat akan melewati gardu tol. Lama Pak? Waduh, udah 1 jam setengah. 1 jam setengah Pak? Iya. Dari mana nih Pak? Dari Jakarta. Mau ke Bumai. Mudik juga ini Pak rombongan? Ya. Dari Jakarta. Mau ke Brebes. Brebes, mudik ini? Iya. Ini sudah antri lama Mas, keluar Pejagan Mas? Ya lumayan, 20 menit. Panjang berarti antrinya Mas? Iya. Ini karena apa katanya Mas? Antrinya karena apa Mas? Kayaknya Apple pada kurang. Saldo habis itu ya? Sementara puncak arus mudik di pintu keluar tol Pejagan diprediksi terjadi pada 28 Maret mendatang atau 4 hari sebelum Lebaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait arus mudik Lebaran, pemirsa, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di gerbang tol Cikampek Utama dan Jawa Barat. Maksud kami di gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat dan Unibar di gerbang tol Pejagan Jawa Tengah. Kita terlebih dahulu pemirsa ke Jen Cahyani di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat siang rekan Jen, apakah sudah terjadi kepadatan pada hari ini di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kalau kita amati di gerbang tol Cikampek Utama saat ini masih normal arus lalu lintasnya dan juga tidak terlihat adanya kepadatan atau lonjakan kendaraan yang melintas di sini. Dan data terakhir atau terbaru yang kami terima pada siang ini sudah mencapai 10.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju ke tol Trans Jawa atau menuju ke arah Palimanan melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan ini kalau kita lihat berdasarkan data pada hari kemarin hingga malam hari ada 17.000 kendaraan yang keluar atau meninggalkan Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama. Sedangkan hari ini masih siang hingga saat ini sudah ada 10.000 kendaraan. Di mana ini kemungkinan akan ada kenaikan angka kendaraan yang melintas terlebih sudah menuju puncak arus mudik Lebaran tahun 2025 dan diprediksi nanti hingga H-1 Lebaran akan ada 1.200.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta dan yang akan melewati gerbang tol Cikatama akan ada 700.000 kendaraan. Dan nanti pada tanggal 27 Maret 2025 diprediksi akan menjadi hari di mana puncak lonjakan kendaraan ini terjadi secara signifikan dan juga dari pihak kepolisian akan mulai menerapkan sistem rekayasa lalu lintas
yakni sistem kontraflow, namun tidak menutup kemungkinan juga akan diberlakukan secara situasional melihat dari kondisi arus lalu lintas itu sendiri. Dan tentu saja nanti tetap akan kita amati hingga sore hari apakah betul hari ini akan terjadi kenaikan angka volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau hari kemarin 17.000 hingga malam hari ini masih siang sudah 10.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani dari Jawa Barat. Pemirsa, kita beralih ke Jawa Tengah, tepatnya di gerbang tol Pejagan, Jawa Tengah, bersama rekan kami Yudibar di sana. Yudibar, apakah masih terjadi antrian kendaraan siang ini di sana? Ya, Pram dan pemirsa, untuk siang ini arus lalu lintas kendaraan pemudik dari arah Jakarta, Jabodetabek, kemudian dari Jawa Barat masih relatif ramai lancar. Berbeda dengan situasi pada pagi hari tadi, bahwa kendaraan yang akan keluar tol Pejagan mengalami antrian panjang sepanjang 1 km mulai dari gerbang tol Pejagan hingga simpang susun Pejagan. Dan kepadatan setiap hari ini biasanya terjadi pada pagi hari karena banyak pemudik yang kehabisan kartu elektroniknya, saldo elektroniknya. Kemudian pada pagi hari mereka serentak setelah beristirahat melanjutkan perjalanan dan terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Pejagan. Hingga siang ini data dari pengelola tol Kanci Pejagan, sebanyak 2.368 kendaraan sudah keluar tol Pejagan menuju kota-kota di Jawa Tengah, yakni Purwokerto, Purworejo, kemudian Kebumen hingga Yogyakarta. Dan kepadatan ini diperkirakan akan terus meningkat hingga pada puncak nanti akan diperkirakan pada 28 Maret mendatang dengan jumlah kendaraan yang keluar mencapai 1 juta kendaraan. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Yudibar langsung dari gerbang tol Pejagan, Jawa Tengah. Tadi sebelumnya rekan kami Jen Cahyani langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Anyus Siang kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror tersebut diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas statementnya di media. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media. Diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Temuan adanya dugaan bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Sementara itu, Kapolda Lampung menegaskan isu adanya dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil Negara Patin Waikanan Lampung. Perlu adanya pembuktian yang jelas agar tidak menjadi fitnah. Hal tersebut disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dalam merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Eko Syah Putra Siregar soal pengakuan oknum TNI. Meski demikian, Helmi Santika menegaskan pihaknya berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Namun yang terpenting menurut Helmi Santika, isu yang berkembang ini tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota Polri yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Tapi kembali lagi kalau kita coba meruntut jejak digital yang ada yang muncul, itu kan diawali dari media sosial. Diawali dari media sosial yang menyatakan bahwa ada chat atau percakapan antara almarhum Kapolsek dengan LP Lubis. Nah, buat kami ini harus dibuktikan datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari
Propam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Walaupun menurut saya, kalaupun itu ada, tidak boleh mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, hilangnya 3 nyawa. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Itu ya tidak boleh. Kemudian kalau memang ada datanya ada, sampai Pemirsa, istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto, satu dari 3 anggota Polsek Negara Patin yang menjadi korban saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, meminta Presiden, DPR, dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penembakan dan meminta dilakukan peradilan militer secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon soal teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurutnya, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja Pak? Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diajukan ke Dewan Pers. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan teror kepala babi disikapi dengan memasaknya saja ternyata menuai reaksi masyarakat. Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut agar tujuan teror tidak tercapai. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan dirinya bukan mengecilkan kebebasan pers, tapi justru kita harus mengecilkan si peneror. Dengan mengatakan agar kepala babi dimasak saja membuat pelaku tidak mencapai tujuannya, yakni menebar teror. Anda kembali di iNews yang pemirsa, 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini berencana akan merayakan Idul Fitri di tanah air. Tanah suci maksud kami. Kabar duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Villa Pinus, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Satu keluarga, terdiri pasangan suami istri dan 2 orang anaknya, menjadi korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu. Kabar duka pertama kali diterima oleh kakak ipar korban dari Biro Travel maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan memberikan kartu identitas para korban. Keluarga mengatakan tidak ada firasat apapun yang dirasakan kecuali dirinya mendapat lukisan dari keponakannya yang menjadi salah satu korban. Berangkatnya itu
3 hari sebelumnya. Rencana pulangnya? Rencana pulang, jadi rencananya itu mau Idul Fitri di sana sekalian. Gitu. Setelah Idul Fitri baru. Sementara, menurut Ketua RT setempat, sosok salah seorang korban yang menjadi kepala keluarga merupakan warga aktif di lingkungannya, terutama untuk kegiatan keagamaan di musola di sekitar tempat tinggalnya. Jadi Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespons segala sesuatunya gercep, ya beliau sangat layak di pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan ya Pak ya. Seperti diketahui, bus rombongan umrah yang mengangkut warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga terbakar di Wadi Kudait, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dari 6 korban meninggal, 4 merupakan satu keluarga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan 2 lainnya warga Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umroh WNI di Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal akan dimakamkan di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan jemaah umroh WNI di Wadi Kudait, Arab Saudi. Dari 20 rombongan orang di dalam bus, 6 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka-luka serta 1 orang selamat. Jenazah yang telah teridentifikasi rencananya dimakamkan di Arab Saudi, sedangkan para korban lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan petugas kita di sana ya. Konja juga sudah tangan. Dia dari Madinah menuju ke Mekah. Kecelakaan di antara Mekah Madinah ya, yang pasti tadi itu ada 6 orang meninggal, ada 13 orang luka, ya ada yang selamat juga. Mayatnya sedang di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarganya. Kemudian travel dari Informasi Kementerian Luar Negeri menyebutkan bus rombongan mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Perdana, Dias Triawan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan di Depok, Jawa Barat membuat inovasi program kartu tokoh Islam absen digital saat sholat tarawih. Kartu absen ini dibuat untuk memotivasi anak pergi ke masjid dan menambah wawasan keislaman. Masjid Al-Marjan Kompleks Permata Depok Regensi Depok, Jawa Barat selalu dipenuhi oleh anak-anak yang rajin melaksanakan ibadah tarawih. Tahun ini lebih dari 200 anak-anak ikut mendaftar untuk menyelesaikan misi dalam sebulan penuh melakukan ibadah tarawih di Masjid Al-Marjan. Saat melakukan absensi kehadiran pasca sholat tarawih di masjid, sistem absensi dibuat secara digital sehingga anak-anak antusias untuk selalu hadir. Setiap kali melakukan pemindaian kehadiran, robot yang terdapat di layar semakin lengkap dan semakin besar serta semakin sempurna. Selain itu, nantinya mereka berharap mendapat hadiah robot yang merupakan hadiah terbatas dari panitia masjid. Hadiahnya apa? Bisa robot, lain-lain. Random. Ini tahun keberapa kamu tarawih? Ini udah yang ke-10, masih udah full. Enggak, maksudnya ini tahun keberapa kamu ikut di sini? Keempat. Berarti dari pertama ya? Menurut pihak Masjid Al-Marjan, tujuan program ini untuk memakmurkan masjid, menumbuhkan cinta masjid, serta membuat anak semakin rajin beribadah. Di tahun kemarin itu sekitar 148 anak.
sekarang ini terjaring hampir 265. Hampir 2 kali lipat. Jadi dengan masjid ada tampung sekitar 400 sampai 500, kalau anak-anaknya saja sudah 250, didampingi oleh orang tua, alhamdulillah masjid ini akan selalu. Selain program yang menarik jemaah anak-anak, ada juga berbagai lomba dengan berbagai hadiah yang diberikan panitia agar jemaah anak semakin antusias beribadah di Masjid Al-Marjan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Tidak hanya di tanah air, suasana Ramadan di Makkah, Arab Saudi juga sangat khusyuk. Memasuki akhir Ramadan, jemaah dari seluruh dunia berburu malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masjidil Haram menjadi tujuan jemaah yang melakukan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Iktikaf dimulai pada Kamis 2 hari yang lalu, malam atau malam ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Para jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia pun, berlomba untuk mencari lokasi iktikaf. Di Masjidil Haram sendiri, terdapat sejumlah lokasi iktikaf yang bisa digunakan. Namun, untuk mencapai Masjidil Haram tidaklah mudah, karena selama 24 jam tidak pernah sepi. Bahkan jemaah dari berbagai negara terus berdatangan untuk beribadah, menghabiskan di 10 malam terakhir memburu malam Lailatul Qadar. Kenapa banyak orang termotivasi untuk melaksanakan umrah itikaf? Karena umrah Ramadan itu adalah umrah yang utama. Umrah Ramadan itu pahalanya sama dengan umrah dan haji bersama Rasulullah. Sehingga banyak orang termotivasi untuk melaksanakan umrah itikaf seperti ini. Kenapa akhir Ramadan? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Orang berbondong-bondong untuk isinya itikaf untuk mengejar Lailatul Qadar. 10 hari terakhir menjadi target umat muslim dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Mereka rela berdesakan dan berhimpitan untuk bisa beribadah di Masjid Ka'bah. Hampir semua titik jalan menuju masjid dipadati jutaan jemaah. Hingga dibutuhkan stamina prima bagi jemaah agar bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Abu Dhabi tak lengkap rasanya jika tak berkunjung ke ikon wisata religi di kota itu. Kali ini rekan kami Gede Satria akan mengajak Anda melihat lebih dekat kemegahan masjid terbesar di Uni Emirat Arab yang syarat dengan nilai sejarah dan simbol toleransi Islam. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Agung Al-Zayed. Ini adalah merupakan salah satu masjid terbesar di pusat kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada berbagai macam replika yang meniru bentuk ikonik dari Masjid Al-Zayed ini. Salah satunya ada di Surakarta, Indonesia. Selamat datang di Masjid Agung Al-Zayed, salah satu mahakarya arsitektur Islam modern yang memukau dunia. Terletak di jantung Abu Dhabi, masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan, keindahan, dan kedamaian. Masjid ini dibangun sebagai penghormatan kepada mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri dan presiden pertama Uni Emirat Arab. Masjid yang dirancang oleh arsitek Syria Youssef Abdelki ini mulai dibangun pada tahun 1996 dan memakan waktu lebih dari 11 tahun. Desain masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Islam dari berbagai negara, seperti Maroko, Pakistan, dan Mesir. Dengan 82 kubahnya yang megah, menara setinggi 107 meter, dan halaman marmer seluas 17.000 meter persegi, masjid ini dapat menampung lebih dari 40.000 jemaah, menjadikannya sebagai salah satu masjid terbesar di dunia. Kolam refleksi di sekeliling masjid menciptakan pemandangan yang memukau, bak oase di tengah gurun.
Marmer putih di masjid ini berasal dari Makedonia yang mampu memantulkan cahaya hingga membuat Masjid Al-Zayed terlihat berkilauan di bawah sinar matahari. Setiap tahun, Masjid Agung Al-Zayed dikunjungi oleh lebih dari 3 juta wisatawan dari seluruh dunia. Masjid ini terbuka untuk umum, baik muslim maupun non-muslim. Momen istimewa seperti Ramadan dan sholat Jumat menjadi waktu yang paling berkesan di masjid ini. Ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah, menciptakan atmosfer yang penuh kekhusyukan. Masjid Agung Al-Zayed bukan hanya sebuah pusat keagamaan, tetapi juga warisan budaya yang mencerminkan keindahan Islam dan visi Sheikh Zayed untuk menjaga perdamaian dunia. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Gede Satria, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Perubahan dunia hiburan yang berpindah ke digital ini dianggap Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanusudibyo, menjadi peluang untuk MNC Group. Pasalnya saat ini telah terjadi perubahan konsumsi di dunia hiburan seiring perkembangan teknologi dan media sosial. Menjadi panelis dalam Corporate Forum 2025 yang merupakan bagian acara Investor Gathering 2025 yang diselenggarakan MNC Sekuritas, Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanusudibyo menegaskan saat ini telah terjadi perubahan konsumsi di dunia hiburan seiring perkembangan teknologi dan media sosial. Untuk itu, perubahan dunia hiburan yang berpindah ke digital ini menjadi peluang untuk MNC. Pasalnya, MNC sebelumnya telah fokus pada konten-konten digital melalui Vision Plus dan tetap akan terus berupaya mencari sumber pendapatan yang baru, seperti salah satunya pada drama short, karena berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Secara sifat dan juga preferensi dari pengiklan sendiri itu juga udah shifting ke digital, dan itu sangat membuat sebuah opportunity sih sebenarnya untuk kita ke depannya, karena kita kan sudah mulai fokus di bidang digital ini. Tapi karena sekarang udah lebih bervariasi lagi secara konten, memang kita harus mencari beberapa sumber pendapatan yang baru selain yang sebelumnya, yaitu subscription sama advertising. Sekarang kita melihat market drama shorts ini yang berpotensi besar. Vision Plus mulai memproduksi konten drama pendek dikarenakan adanya market yang besar yang saat ini tengah digandrungi masyarakat di negara Tiongkok. Selain drama pendek, perseroan juga akan mengumpulkan konten-konten lama yang akan diformat ulang dengan durasi yang lebih pendek dan akan dilisensikan ke negara lain. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pasar yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai aksi berdesakan dan saling serobot antrean warga. Sebagian warga pun kecewa lantaran tak kebagian sembako murah. Dari tadi pagi udah dapat ngantri dari jam berapa, Bu? Dari setengah 6. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mengantre hingga berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis karena tidak mendapatkan bahan pangan murah. Ibu bernama Ida Rosimah ini mengaku sedih karena sempat diusir petugas saat meminta didahulukan membeli bahan pangan murah. Tapi anak-anaknya dulu ini nggak diduluin dari tadi. Oh, berarti ngantri doang tadi? Iya. Cuman belum dapat sampai sekarang, Bu. Sekarang malah diusir-usir sama. Kecewa nggak, Bu, dengan... Orang suruh ke sini, kalau saya pagi mau ke sini. Ibu warga mana, Bu? Kalau mau ngantri, kita langsung. Kalau mau ngantri, jalanan pulang. Ratusan warga ini rela berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah yang digelar di halaman pasar tradisional Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini bahkan terlibat saling dorong dan nekat saling serobot antrean karena khawatir tidak kebagian bahan pangan murah. Dalam pasar murah ini, seluruh harga bahan pokok dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi ini semuanya tersedia dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada bulan suci Ramadan ini. Dan dari masyarakat juga bicara, ini alhamdulillah kami mendapatkan keringanan beban pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah harga di pasaran gitu kan, harga 9 bahan pokok relatif di bawah harga eceran tertinggi.
Nah, ini membuktikan komitmen kita bersama dengan seluruh komponen di pasar ini untuk bisa menekan. Pasar murah menjelang Lebaran ini akan terus digelar selama 2 hari ke depan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan harga bahan pangan di pasaran kembali stabil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Timnas Indonesia terus berbenah jelang laga melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menelan kekalahan dari Australia, skuad Garuda sudah mengevaluasi dan siap untuk meraih poin. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Sabtu sore jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dex dan kawan-kawan fokus membenahi fisiknya pasca menelan kekalahan dari Australia di Sydney pada 20 Maret lalu. Sayangnya dalam latihan ini 3 pemain absen, yaitu Ole Romeni, Michael Hurst, dan Sandy Walsh. Jelang laga menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya telah melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi untuk meraih hasil terbaik melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. We spoke with each other, we see the match back, and we go on and looking forward to the game against Bahrain. I don't know, I think we start really well against Australia. We have total control on the game, and because of we make mistakes by ourselves, they score, so we have to keep this energy and the attitude what we showed against Australia, and let's hope for a better result against Bahrain. Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Kemenangan melawan Bahrain tentu menjadi harga mati bagi skuad Garuda demi menjaga asa ke pesta sepak bola dunia pada tahun depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.